Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tanpa terasa ini adalah hari ke-21 di bulan Ramadan. Artinya sudah 21 hari kita menjalankan ibadah puasa. Ramadan tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Kita sampai pada puncak dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan puncak Ramadan ini, yaitu salah satunya adalah Lailatul Qadar. Ya, tentunya Nabi pastikan itu di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Keutamaannya kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi memerintahkan kita untuk menghidupkan malam itu dengan beribadah, terutama dua ibadah yang dilakukan Nabi, yaitu sholat dan doa. Nabi membangunkan keluarga beliau dan menghidupkan malamnya dengan mengerjakan qiyam Lailatul Qadar. Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban tsumma wufiqat lahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, kemudian dia bertepatan mendapatkan malam itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada dua hadis yang dengan redaksi yang berbeda. Yang pertama, man qama Ramadan, dan hadis ini berbunyi man qama Lailatul Qadri, dan dua-duanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar tentunya di bulan Ramadan. Ya, tapi Nabi mengkhususkan lafal ini, man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Yaitu Nabi mengatakan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Ya, terhitung mulai tadi malam. Kemudian besok lusa, yaitu malam ke-23, 25, 27, dan 29. Yang tidak boleh kita lewatkan. Ya, tidak boleh kita lewatkan malam-malam tersebut. Yaitu mengisinya dengan qiyam Lailatul Qadar. Ya, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah durasi mengerjakannya. Qiyam Lailatul Qadar ini tentunya lebih panjang. Nabi melakukannya lebih panjang, hingga sepertiga malam, separuh malam, bahkan hampir sepenuh malam. Ya, Nabi mengerjakan sholat bersama sahabat-sahabat beliau. Bahkan malam ke-27, Nabi membangunkan keluarga dan mengajak mereka untuk mengerjakan sholat bersama, yaitu Nabi mengerjakannya berjamaah. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana di awal Ramadan Nabi keluar tapi tidak mengajak sahabat untuk berjamaah, namun membiarkan mereka mengikuti. Tapi cuma hanya 3 malam. Malam keempat Nabi nggak keluar. Nabi menjelaskan bahwa beliau khawatir ini diwajibkan. Itu awal-awal Ramadan. Namun begitu tiba di akhir Ramadan, Nabi justru mengajak sahabat untuk mengerjakan sholat bersama. Saat itulah Nabi berkata, man shallama imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah.
Barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari berkenaan dengan Nabi menghidupkan malam-malam terakhir, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dengan sholat. Ya, sampai sepertiga malam, separuh malam, bahkan di malam ke-27 Nabi mengerjakannya hampir sepenuh malam. Ya, hingga sahabat-sahabat yang ikut sholat bersama Nabi berkata, hatta khasyin al-falah. Hingga kami khawatir terluput falah. Falah artinya makan sahur. Yaitu baru selesai hingga menjelang makan sahur. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka kita ya rugi rasanya kita masih diberi kesempatan bertemu Ramadan, tapi kita melewatkan malam-malam yang utama itu, ya, terluput mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, nah ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa ibadah banyak, ya, ibadah itu banyak jenisnya. Tapi yang dipilih Nabi untuk mengisi malam Lailatul Qadar itu dua, yaitu salat dan doa. Nabi mengerjakan salat hampir sepanjang malam, dan Nabi menganjurkan istri-istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu anha, untuk banyak-banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini doa yang dipilih Nabi ya, untuk dibaca di malam Lailatul Qadar. Enggak banyak yang diminta di dalam doa ini, hanya satu permintaan saja, yaitu minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak permintaan di dalam hadis tersebut, dalam doa itu. Ya. Tidak dilarang memohon banyak permohonan di malam itu, karena itu termasuk waktu yang mustajab juga. Pada waktu itu ditulis takdir 1 tahun ke depan. Cuma jangan lewatkan doa ini. Ya, jangan lewatkan permintaan ini, yaitu minta maaf, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Karena kita sangat perlu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ampunan Allah mustahil kita masuk surga. Nabi juga mengatakan, sesungguhnya kamu masuk surga dengan karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan satu dosa saja sudah cukup alasan bagi Allah untuk melemparkan kita ke neraka. Kalau Allah tidak maafkan, kalau Allah tidak ampuni. Satu dosa saja. Dan banyak contoh-contohnya orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka karena satu dosa yang dia lakukan. Karena dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh putus asa dari ampunan Allah. Maka banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Ya, dan Allah adalah Rabb yang Ghafurun Rahim, Afuun Karim, yang Maha Pemaaf, ya, yang Maha Mengampuni, ya, yang menghapus dosa hamba-hambanya, ya. Nah demikian. Maka dari itu jangan lewatkan malam-malam Lailatul Qadar itu ya dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini dan diampuni dosa-dosanya. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bab ketiga, yaitu mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis. Di dalam Al-Quran Allah menyebut iblis ini sebagai gharur, penipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat Luqman ayat 33. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu, ya, dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu yang dilakukan oleh iblis terhadap bapak kita Adam alaihi salam. Iblis menipu Adam dengan menyebut pohon yang terlarang itu sebagai pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan fana. Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Itu kata iblis. Ya, dan memang itulah yang dia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi yang buruk itu menjadi baik. Memutarbalikkan fakta itu adalah kerja iblis dan pengikut-pengikutnya, syayatin, ya, menipu manusia, mengiming-imingi sesuatu ternyata itu palsu, ya, menyebut ya, sesuatu dengan selain namanya. Itu salah satu makar dan tipu daya iblis. Ya, ia menyebut barang-barang yang haram itu dengan nama-nama yang indah untuk menipu manusia. Riba misalnya disebut faidah, ya, atau bunga atau sejenisnya, ya, yang indah, yang manis, padahal di balik itu adalah azab, ya. Demikian pula sebaliknya, yang baik, ya, disebut dengan sebutan-sebutan yang buruk, ya, yang baik disebut dengan sebutan-sebutan yang buruk, ya, ketaatan, ya, disebut suatu, ya, kemunduran, ya, orang yang taat dibilang orang yang mundur, ya, orang yang kalah dan lain sebagainya. Baik. Dan juga, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyembah syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam, anak cucu Adam, agar kamu jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Apakah orang itu sujud, rukuk sujud di depan setan? Mungkin tidak, tapi dia menuruti apa yang dibisikkan setan itu. Ya, dia menunjukkan ketundukan mutlak kepada setan. Ya, mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan kepadanya. Allah melarang kita, anak Adam, untuk tunduk kepada setan, taat kepada bisikan-bisikan setan. Nah, cuma akan tetapi sedikit manusia yang bisa membedakan mana itu bisikan malaikat dan mana itu bisikan syaitan. Tentunya ada alat untuk bisa membedakannya, yaitu alat itu bernama ilmu. Ya, alat itu bernama ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan ini bisikan godaan syaitan, ini adalah bisikan malaikat. Karena ada malaikat yang menyertai kita. Mereka adalah bitanatul khair, pendamping yang baik bagi anak Adam. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyertai anak Adam. Tapi kadang-kadang bisikan halus setan itu lebih kita dengar, lebih terdengar. Khususnya terhadap orang-orang yang jahil. Ya, maka bisikan setan itu terasa lebih nyaring, ya, daripada suara teriakan malaikat yang selalu mencegah manusia untuk berbuat buruk dengan mengatakan, "Waihak, celaka kamu, jangan lakukan." Ya, demikian, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadikan setan ini sebagai musuh kita. Fattakhidhuhu adwa. Surat Fatir ayat 6. Jadikanlah setan itu sebagai musuhmu, ya, yaitu bermusuhan dengan setan. Salah satunya adalah menyelisih segala sesuatu yang menjadi kebiasaan setan. Ya, yang menjadi kebiasaan setan. Setan makan minum pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan. Setan tidak tidur siang, kita tidur siang. Ya, nah demikian menyelisih setan dalam banyak hal, dalam segala hal. Ya, nah demikian. Karena kita ingin menjadikannya sebagai musuh. Maka kita selalu berbeda, ya, dengan musuh kita itu. Dengan itu kita bisa mengenali, ya, ini bisikan setan ini. Ya, maka jangan lepaskan sensor ilmu itu dari hati kita. Karena kalau sensor ini tidak bekerja, dengan mudah kita mengikuti bisikan setan. Ya, dengan mudah, ya, hati kita itu tunduk kepada bisikan setan. Dia nggak perlu teriak-teriak untuk menaklukkan hati kita. Cukup dengan bisikan halusnya. Ya, cukup dengan was-wasnya. Ya, maka
poin berikutnya di sini adalah waspadailah ya tipu daya iblis. Ya, perlu diketahui bahwa iblis yang selalu sibuk mengacaukan pikiran anak Adam, ya, ternyata adalah korban pertama dari kekacauan pikirannya sendiri. Ya, iblis salah satu langkah yang dia lakukan untuk menyesatkan anak Adam adalah mengacaukan pikiran mereka. Ya, ternyata ini adalah ya, akibat dari kekacauan pikiran iblis sendiri. Ketika dia membuat satu analogi yang keliru. Ya, ia merasa lebih utama daripada Adam karena asal usul. Dan ini tidak sepenuhnya benar. Bahwa keutamaan itu bukan hanya dilihat dari asal usul penciptaan. Ya. Keutamaan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meninggikan siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Apa yang membuat dia memiliki pandangan seperti itu? Karena dia lihat asal usul penciptaan dirinya dan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah. Dan iblis merasa api lebih baik daripada tanah. Api bisa membakar tanah. Tapi iblis juga lupa bahwa api bisa padam dengan tanah. Jadi tidak sepenuhnya benar analogi yang dibawakan oleh iblis ini. Itulah kekacauan logika iblis. Dengan logika yang kacau ini, ia menolak perintah Allah. Itu poinnya. Maka bahaya mencampuri ya, syariat dengan logika. Ya. Karena banyak hal-hal yang kadang-kadang belum sampai logika kita kepada syariat itu. Maka jangan dikorbankan syariatnya. Yang dikorbankan adalah pikiran kita yang masih dangkal. Maka Umar bin Khattab berkata, ittahimur ra'ya fid din. Curigailah akalmu di dalam urusan agama. Bukan beragama tanpa akal ya. Tapi kita bisa meletakkan fungsi akal dengan benar untuk memahami syariat, bukan untuk membantah, mengcounter, dan menginterupsi, mengoreksi syariat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang salah sebagian orang ya ketika menolak untuk mengikuti syariat dengan mengatakan kita punya akal dalam beragama. Iya, tapi bukan itu fungsi akal. Kalau seperti itu, maka kita nggak jauh beda dengan iblis yang menggunakan logikanya untuk menolak perintah Allah. Baginya, menurut logikanya, perintah Allah itu kurang tepat. Menyuruh jin sujud kepada anak Adam, kepada Adam. Karena jin diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini kekacauan pikiran dari iblis. Maka dia berusaha untuk mewariskan kesalahan ini kepada anak Adam. Ya, dia berusaha untuk mengacaukan pikiran anak Adam ini, terutama di dalam ya memahami agama, di dalam beragama. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, seperti yang Allah sebutkan itu di dalam surat Shad ayat 76. Bahkan tidak cukup sampai di situ, iblis juga menjelaskan ataupun menyebutkan bantahannya terhadap Allah. Ya, dia mengatakan qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Dan iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang engkau lebihkan, yang lebih engkau muliakan daripada aku? Ya, iblis sombong karena dia merasa berilmu, dan memang dia adalah jin yang paling berilmu, iblis ini. Di antara jin-jin yang lainnya. Ia diikuti oleh banyak jin karena dia adalah jin yang paling berilmu. Ya, maksud dari iblis ini adalah surat Al-Isra ayat 62.
Maksudnya adalah jelaskanlah kepadaku, mengapa engkau lebih memuliakan Adam atas diriku? Ya. Nah, ini merupakan kekacauan berpikir iblis juga. Ia mengira ketika ia disuruh sujud kepada Adam, Adam lebih mulia daripada dirinya. Padahal itu cuma sebuah tes, ujian. Kalau iblis sujud kepada Adam, dia tidak akan lebih rendah daripada Adam. Adam tidak akan lebih mulia daripada iblis kalau dia sujud. Tapi iblis menganggap ini suatu kelebihan yang diberikan kepada Adam dan kerendahan yang ditujukan kepada dirinya. Padahal ini kan perintah Allah. Kalau dia lakukan, dia akan naik derajatnya. Ya, tapi dia melihat isi dari perintah itu dan dia olah dengan logika, seolah-olah kalau dia sujud kepada Adam, Adam lebih mulia daripada iblis. Ya, demikian ya pikiran pendek dari iblis ini. Hingga dia menolak perintah Allah yang membuat dia menjadi hina karena menolak. Bukan karena dia dari api atau yang lainnya, tapi karena dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya. Ya, dengan kesombongannya. Aba wastakbar, kata Allah. Dia menolak. Aba, iba artinya menolak perintah Allah, tidak menjalankannya. Wastakbar, dan dia sombong. Ya, memang ada akibat dari penolakan terhadap perintah Allah. Ya, muncul sifat sombong, takabur, angkuh, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu. Aba wastakbar. Ya, aba wastakbar. Dia menolak perintah Allah karena sombong. Ya, muncullah kesombongannya. Nah, demikian. Dan sanggahan iblis ini membuatnya terpedaya. Ya, sebab dia menilai bahwa apa yang Allah lakukan sama sekali salah dan tidak bermanfaat. Keliru. Jadi jangan sekali-kali coba menginterupsi syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah perintah syariat itu kurang bijaksana. Itu adalah sikap sombong. Ya, seperti yang dikatakan iblis di sini, ana khairun minhu, muncul kesombongannya, aku lebih baik daripada Adam. Ya, dari situ dia menyalahkan perintah Allah itu salah. Ya, nah demikian. Sebagaimana banyak juga orang-orang hari ini dengan mudah dia menginterupsi sabda Nabi. Ya, Nabi berkata begini, dia mengatakan salah, tidak semua katanya. Nabi mengatakan semua, dia mengatakan tidak semua. Itu kan menginterupsi. Ya. Nah, coba pahami dulu kenapa Nabi mengatakan semua. Misalnya. Ya, contohnya semua bid'ah sesat misalnya. Itu sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Coba pahami dulu. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Jangan buru-buru menginterupsinya dan mengatakan, tidak semua. Hanya untuk membela sesuatu yang mungkin dikatakan orang kepada kita itu salah. Lalu pembelaannya seperti itu. Ya, pahami dulu. Mengapa Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah? Jangan buru-buru kita menginterupsinya, mengoreksinya dan mengatakan tidak semua. Padahal Nabi mengatakan semua. Mungkin kita yang belum memahami sabda Nabi itu. Oleh karena itulah Umar bin Khattab mengatakan ittahimur ra'ya fid din, curigailah akal di dalam beragama. Yang dicurigai itu bukan syariatnya, bukan hadis nabinya, bukan ayatnya, tapi logika kita. Karena ada kesalahan ada di situ. Kita yang belum mampu untuk memahaminya dengan benar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, jadi iblis menolak bersujud kepada Adam semata-mata demi mengagungkan dirinya sendiri, kesombongan yang ada pada dirinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dia malah menghinakan dirinya sendiri. Dia pun mendapatkan laknat dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, saat iblis menawarkan sesuatu kepada anak Adam, ya, maka hati-hati dan waspada. Iblis menggodanya agar melakukan perbuatan dosa dengan mengatakan, ya, ini adalah kebaikan. Ini adalah suatu yang baik. Ya, maka ketika iblis menggoda untuk melakukan satu hal yang salah ataupun dosa, katakanlah
Kamu menyuruhku melakukan itu agar aku bisa mewujudkan keinginanku. Tapi bagaimana mungkin orang yang tak mampu menasihati diri sendiri bisa memberi nasihat kepada yang baik kepada orang lain? Ya, Iblis berkata, ya, kepada Adam dan pasangannya, istrinya, Inni lakum ala minan nasihin. Sungguhnya aku bagi kamu berdua termasuk orang yang memberi nasihat. Ya, ini adalah suatu hal yang naif sekali, karena iblis sendiri tidak bisa mengambil nasihat untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menasihati orang lain? Ya, bagaimana mungkin ya kita bisa mempercayai nasihat dari orang yang tidak bisa mendapatkan nasihat dari dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada satu kita katakan bagian dari diri kita yang selalu digunakan oleh iblis, ya, yaitu nafsu. Iblis selalu meminta pertolongan nafsu, yang itu ada pada anak Adam. Iblis masuk salah satunya melalui pintu nafsu, karena nafsu selalu mendorong untuk berbuat keburukan. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu menghasung manusia untuk melakukan keburukan. Dan itu sudah ada dalam diri anak Adam, nafsu itu. Dan pintu ini yang dibuka terus oleh iblis. Dia tidak akan menutup pintu ini. Dia akan terus membuka pintu nafsu. Ya, karena dari situlah dia menjebak anak Adam. Ya, maka menahan nafsu itu adalah salah satu latihan yang harus kita lakukan sepanjang hidup. Nah, kita berada di bulan Ramadan, ini merupakan salah satu bentuk ya tazkiyatun nafas. Ya, upaya kita untuk menahan nafs anil hawa, menahan nafsu dari hawanya, dari keinginannya, dari dorongan-dorongannya. Di bulan Ramadan ini, dengan berpuasa 1 bulan penuh, kita melawan nafsu makan. Ya, makanan yang lezat, yang enak, yang nikmat ada di depan kita, tapi kita tahan. Hakikatnya adalah menahan nafsu. Keinginan, sesuatu yang ada di depan kita, tapi kita tidak sentuh itu, karena kita sedang berpuasa. Kita melatih nafsu, mengendalikan nafsu, mengawal nafsu di bulan Ramadan. Dari yang nampaklah dulu. Yang jelas di depan mata, yaitu makanan, minuman, istri di rumah. Itu salah pembatal-pembatal puasa ya. Jima, makan, minum. Itu yang jelas. Banyak pembatal-pembatal lainnya ya. Tapi yang kita ketahui puasa itu menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Di antaranya adalah makan, minum, dan berjima di siang hari di bulan Ramadan. Ya, kita tahan nafsu kita. Padahal itu ada di depan mata kita. Ini latihan supaya kita terbiasa mengingkari dan melawan nafsu itu. Nafsu mengatakan makan, kita katakan tidak. Kenapa? Puasa. Latihannya di situ. Maka orang yang lepas dari bulan Ramadan, ya, yang nampak mencolok pada dirinya adalah dia menjadi orang yang lebih tenang ketika berhadapan dengan nafsu. Kenapa? Karena dia sudah dilatih 1 bulan penuh. Ya, dari nafsu yang ya kita katakan yang nampak jelas lah, nafsu makan begitu ya. Nafsu kepada makanan. Dia dilatih untuk terbiasa melawan nafsu itu. Maka di luar Ramadan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ya, salah satu di antara hikmah berpuasa adalah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Ya, seharusnya ada bekas-bekas yang kita bawa keluar Ramadan. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, karena setan, iblis ya termasuk ya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan marah. Nafsu marah. Karena marah itu ada campuran nafsu di situ. Ya, ada warna nafsu di situ. Ada pengaruh nafsu di situ.
Maka Nabi mengatakan, in qatalaka ahadun aw syatamaka faqul inni shaim, inni shaim. Jika ada orang yang mengajak kamu ribut, bertengkar, gaduh, maka katakan kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Jadi betul-betul kita menahan nafsu kita di bulan Ramadan ini. Sehingga ya kita terbiasa memenangi, kita katakan, perlawanan ataupun peperangan melawan nafsu. Yang mana ini merupakan suatu peperangan yang besar dan tidak mudah untuk memenanginya. Karena kenyataannya di dalam kehidupan kita sering tunduk dengan nafsu. Ya, apalagi itu dibantu dengan bisikan setan untuk mendekati nafsu itu. Ini pintu inilah yang salah satu pintu yang dimasuki oleh setan. Ya, maka dari itu hendaklah seorang itu mengarahkan akalnya supaya mampu merenungi akibat buruk dari perbuatan dosa, akibat dorongan nafsu. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan ya dia bisa ya menyelamatkan dirinya ya dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena manusia pasti jatuh dalam dosa. Tapi beda antara satu dengan yang lain adalah ada yang jatuh dalam dosa bertubi-tubi. Ada yang masih bisa mengerem, masih bisa mengendalikan diri, tidak tersesat ya terlalu jauh dalam dosa. Karena dosa itu macam-macam. Ya, selain ada yang kecil dan ada yang besar, ada yang larut dalam dosanya, ada yang berada di tepian saja. Ya, tidak sampai ke tengah. Kalau tengah susah selamatnya. Ya hilang sudah. Tapi kalau masih di tepian masih mungkin diselamatkan. Ya, dan setan selalu mengajak, wah itu jauh lagi, ke tengah lagi, seperti kita berada di tepi pantai. Ya. Terdorong kita untuk main air di pinggiran pantai. Tapi ombak di tengah itu seolah-olah melambai-lambai memanggil kita untuk ke tengah. Ya seperti itulah dia, dosa itu. Orang yang nggak ada yang lepas dari dosa tentunya ya. Tapi sebagian orang ada yang larut dalam dosa dan terus terperosok ya sampai ke dasarnya. Ya, bahkan yang paling buruk adalah dosa itu menjadi sebab dia murtad dari agama Allah. Ya, cerita-cerita orang-orang yang murtad itu diawali dari dosa semua. Ada dosa yang dia sadari, ada dosa yang tidak dia sadari. Tapi pasti berawal dari dosa. Hingga sampai pada puncaknya dia meninggalkan agama Allah alias murtad. Ya, nah demikian. Jadi memang iblis ini ya dia bidik pintu ini karena ya itu sudah memang ada dalam diri manusia. Hawa nafsu itu ada pada diri manusia. Dan itulah yang digunakan iblis sebagai alat ya untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Lebih mudah lagi baginya. Ya. Nah, demikian. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Iyad bin Himar, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna Allah ta'ala amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadza." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku agar mengajari kamu apa-apa yang kamu jahil tentangnya dari ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku hari ini. Inna kulla malin nahaltuhu abdi fahuwa lahu halalun. Di antaranya adalah setiap harta, ya, setiap harta yang aku berikan kepada hambaku, maka itu adalah halal baginya. Ya, itu adalah halal baginya. Ya, Allah memberikan rezeki kepada manusia. Allah menitipkan nikmat-nikmatnya di dunia ini, di muka bumi ini untuk manusia. Maka hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Boleh halal, kecuali yang diharamkan Allah. Kecuali yang diharamkan Allah. Dan itu tentunya yang diharamkan, yang dikecualikan ini sedikit ya, dibandingkan dengan yang dihalalkan.
Ya, selain itu halal, itu hukumnya. Ya, al-aslu fil asya al-mubah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah. Dari perkara dunia ini. Dari kelengkapan-kelengkapan hidup yang Allah berikan kepada kita. Hukum asalnya mubah semuanya, halal, silakan. Kecuali yang diharamkan, dan itu tentunya tidak sebanyak yang dihalalkan. Makanan misalnya. Tertentu yang diharamkan itu. Selain itu halal. Ya. Selain itu halal. Maka simpelnya sebenarnya bukan label halal ya sebenarnya, tapi label haram begitu. Karena pasti tidak sebanyak yang halal begitu ya. Kalau label haram ya haram, nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan gitu ya. Selain itu halal. Ya, nah demikian. Kemudian Nabi mengatakan wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, dan sungguhnya aku ciptakan hambaku itu hunafa kullahum, hanif, condong kepada tauhid dan menjauh dari syirik, condong kepada kebaikan dan lari dari keburukan, tidak suka keburukan, menyukai kebaikan dan membenci keburukan. Itu fitrah manusia. Itu fitrah hanif yang Allah ciptakan pada diri mereka. Condong kepada yang baik-baik, ya, suka kepada kejujuran, membenci dan tidak menyukai kebohongan. Ya, itu fitrah manusia. Condong kepada tauhid dan menjauh dari syirik. Itu fitrah manusia. Allah jadikan lurus manusia itu di atas fitrahnya. Fa'atat humus syayatin. Tapi datanglah kepada mereka syaitan-syaitan, iblis dan bala tentaranya. Syaitan. Fajtalathum an dinihim. Yang membuat mereka keluar menyimpang dari agama mereka, dari perintah Allah. Ya. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari syariat. Wa amartuhum alla yus'al wa amartuhum alla yusyriku bi malam unazzil bihi sultana. Aku menyuruh aku menyuruh anak Adam supaya tidak menyekutukanku dengan sesuatu yang lain yang aku tidak turunkan keterangan atasnya. Yaitu Allah melarang kita dari syirik, dari perbuatan syirik. Namun syaitanlah yang menyuruh kita kepada perbuatan syirik itu. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Tuhan yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala di samping Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah taala nadhara ila ahli al-ardi. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi, famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Ya, dan Allah melihat penduduk bumi dan Allah memurkai mereka baik yang Arab maupun non-Arab, terkecuali sebagian dari ahli kitab. Ya, nah demikian. Jadi yang membuat kita keluar dari fitrah kita, dari hanifiyah kita, ya, dari fitrah tauhid, dari fitrah kita sebagai anak Adam yang cenderung kepada kebaikan adalah syaitan. Ya, campur tangan syaitan yang membuat fitrah manusia itu rusak. Mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, mengganti satu yang hak dengan sebuah kebatilan. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Demikian pula dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah. Ia mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, Inna iblis yada'u arsyahu alal ma' summa yab'asu sarayah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Maksudnya di atas air di sini adalah di atas laut. Singgasana iblis di atas laut. Laut mana? Wallahu alam. Kita nggak tahu, nggak disebutkan Nabi di sini laut mana. Tapi dia membangun singgasananya itu di atas air, yaitu laut. Sumaya ba'asu saroyahu. Kemudian dia mengirim pasukan-pasukan sariyahnya. Sariyah itu pasukan kecil. Ya, artinya dia sebar itu. Dia nggak mengirim pasukan besar, tapi dia mengirim pasukan-pasukan ke segala penjuru, ke daratan maksudnya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan.
Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah tentara yang paling besar daya rusaknya terhadap anak Adam. Semakin besar kerusakan yang dia timbulkan di tengah-tengah anak Adam, semakin dekat kedudukan tentara ini di sisi iblis. Ya, di dekat iblis. Ini tentara yang paling tinggi kedudukannya. Mungkin ajudannya iblis. Semakin besar daya rusaknya, kerusakan yang ia timbulkan di tengah-tengah anak Adam, semakin dekat dia dengan iblis kedudukannya. Ya. Fayaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Maka tentara-tentara iblis ini selalu buat laporan mereka kepada iblis. Lapor, saya sudah buat begini, begitu, begini, begitu. Saya sesatkan mereka, ya sudah saya sebarkan keburukan di tengah-tengah mereka, saya bisiki untuk melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Keburukan-keburukan di muka bumi kan banyak jenis-jenisnya. Ya. Perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat beragam itu. Nah, jadi setiap tentara ini, pasukannya ini melapor ke iblis. Saya sudah buat begini, saya sudah buat begitu. Ya, fayaqul, tapi iblis berkata, ma sana'ta syai'an, kamu belum buat apa-apa. Kamu belum berbuat apa-apa. Artinya tidak memuaskan iblis apa yang telah dilakukannya itu. Iblis belum puas dengan kinerja mereka. Ya, seolah-olah itu belum berarti bagiku, kata iblis. Bagiku itu belum merusak anak Adam. Ya. Ya, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Lalu datanglah salah seorang tentaranya dan berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ya, tentara iblis yang satu ini membuat laporan, dia lapor katanya. Tidaklah aku tinggalkan anak Adam, ya, yang aku goda sebelum aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya, yaitu aku hancurkan rumah tangganya. Ini salah satu tipu daya iblis. Langkah-langkah setan merusak anak Adam adalah merusak rumah tangga. Ya, maka jangan bantu iblis untuk menghancurkan rumah tangga saudara kita, sahabat kita, teman kita. Hati-hati itu. Ini salah satu yang diinginkan iblis tentunya. Ya, maka jangan jadi serdadu iblis yang membantu keinginan iblis ini. Ya, tentara ini melapor dia. Ya, aku datangi anak Adam itu dan aku tidak tinggalkan mereka hingga rusak rumah tangganya. Gimana caranya? Banyak cara-cara iblis, banyak cara-cara setan menghancur leburkan ya biduk rumah tangga muslim. Ya, pecahlah ya hubungan suami istri itu, rusaklah hubungan suami istri itu, karamlah ya bahtera rumah tangga mereka. Ya. Ada apa ini? Kenapa ini suatu yang membuat iblis puas, ya? Karena disebutkan ya, maka iblis segera menyuruhnya mendekat ya dan berkata, kamulah sebaik-baik tentaraku. Ni'ma anta. Ya. Fayudnihi minhu wa yaqul, iblis mendekati tentara itu ya dan berkata, kamulah sebaik-baik tentaraku. Kamu baru hebat. Karena kamu bisa mengobrak-ngabrik rumah tangga muslim. Ya, rumah tangga muslim kamu berhasil obrak-abrik. Bisalah istri dari suaminya, suami dari istrinya. Ya, karena iblis tahu benar bahwa rumah tangga itu adalah pondasi yang paling dasar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Komunitas terkecil yang membentuk masyarakat yang besar adalah keluarga. Disitulah ditempa generasi penerus anak Adam. Ketika ini goyah ataupun hancur, maka generasi ini akan hancur. Dan iblis tidak membidik orang tuanya, tapi iblis membidik anak-anak mereka. Ya, muncullah anak-anak yang terlantar, tidak terdidik, ya, terbengkalai pendidikannya. Ya, macam anak ayam kehilangan induk. Kita tahu bagaimana nasib anak-anak broken home, ya, yang nggak jelas pendidikannya, siapa yang mengasuhnya, ya, ya kita katakan
ya terbengkalai pendidikannya, terlantar, ya karena hancurnya sebuah rumah tangga. Maka kita lihat ya, seorang suami ya kita katakan, ketika dia bermasalah dengan istrinya, akhirnya rumah tangganya bubar, itu seperti efek domino. Ya, seiring dengan rumah tangganya runtuh, runtuh juga semuanya. Ya, bisnisnya runtuh, semua hidupnya runtuh, hancur. Ya, udah nggak karuan. Kezaliman demi kezaliman pun dia lakukan. Ya, kezaliman demi kezaliman pun dia lakukan. Ketika dia dengan mudah mengorbankan mahligai rumah tangganya, bahtera rumah tangganya. Maka hati-hati ya, jangan menjadi suksesor iblis. Ya, yang memang menginginkan agar rumah tangga itu hancur. Dan kita jangan juga membantu iblis untuk membuat rumah tangga sahabat kita, saudara kita hancur. Ya, maka kita harus saling menjaga, terutama rumah tangga muslim. Ya, karena itu adalah salah satu tujuan syariat, maqasidus syariah. Ya, dibinanya sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk generasi, melahirkan, bukan hanya melahirkan, tapi membentuk generasi. Generasi penerus anak Adam yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu tujuan. Coba lihat iblis, bagaimana sabarnya dia membidik anak Adam, gak dapat ayahnya, anaknya pun jadi. Dan kita nggak boleh kalah kesabaran dengan iblis ini. Makanya Nabi SAW ya, bagaimanapun perilaku buruk orang-orang musyrik kepada beliau bersabar waktu itu ya di Mekah. Beliau bersabar dan beliau berkata, mudah-mudahan nanti dari anak keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi ketika beliau berdakwah ke Taif. Sampai di sana tidak diterima, bahkan orang-orang dewasa menyuruh anak-anak mereka untuk melempari Nabi dengan batu. Nabi pulang ke Mekah dalam keadaan sedih. Malaikat gunung dikirim kepada Nabi untuk melakukan apa yang diperintahkan Nabi kepadanya. Allah menyilakan ya, malaikat gunung untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi Nabi menolak tawaran itu dan berkata, tidak, aku berharap akan lahir dari mereka nanti generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti ya, penduduk Taif kemudian walaupun paling akhir masuk Islam, akhirnya mereka menjadi muslim yang kokoh Islamnya. Tidak ikut murtad sebagaimana orang-orang yang murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka membayar zakat. Mereka berperang bersama Abu Bakar Siddiq melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Padahal waktu mereka masuk Islam, penduduk Taif ini ya, coba lihat bagaimana sabarnya Nabi menghadapi penduduk Taif. Awal berdakwah ke sana dilempari. Ketika mereka sudah ditaklukkan, dikalahkan pun mereka membuat syarat ketika mau masuk Islam. Apa kata mereka? Kami mau masuk Islam tapi kami tidak mau berjihad dan berzakat. Oh ini luar biasa. Nabi diuji ya dengan luar biasa. Ini udah menang ini ya. Ya udah menang. Ya itu kalah pun masih istilahnya orang sekarang berlagu ya gitu ya. Kami mau masuk Islam, ya, karena pilihannya kan Islam atau diperangi, dibunuh kan, gitu ya. Tapi mereka justru berkata, kami mau masuk Islam, tapi dengan syarat kami tidak mau berjihad, kami tidak mau bayar zakat. Apa Nabi menerima syarat nih? Nabi terima, yang penting masuk Islam dulu kan, gitu ya. Ya, syahadat dulu itu yang penting. Urusan yang lainnya itu nanti. Maka mereka pun masuk Islam. Apa kata Mughirah bin Syu'bah yang meriwayatkan dari situ? Tidak aku lihat satu kabilah, suku yang lebih benar, yang lebih jujur Islamnya daripada mereka. Artinya mereka jauh dari nifak, mereka jauh dari pura-pura, kepura-puraan, ya, bukan Islam yang abu-abu, bukan abal-abal. Terbukti ketika di zamannya Abu Bakar jadi khalifah, mereka membayar zakat, di mana di masa orang-orang tidak bayar zakat, ya, orang-orang Arab Badui sekitar Madinah ya, di sekitar Madinah itu tidak mau bayar zakat. Ya. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Siapa yang berperang bersama Abu Bakar melawan mereka? Ya, suku Taif. Maka dikatakan oleh Mughirah, tidak ada orang suku yang masuk Islam yang lebih jujur Islamnya daripada mereka. Nah demikian para
pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi demikian ya. Eh, yang diinginkan Nabi adalah generasi mereka ya. Nah, demikian juga iblis di sini ya. Walaupun bukan ayah dan ibunya jadi sasaran, anaknya pun jadilah. Ya, anaknya menjadi sasaran empuk. Ketika anak-anak yang tumbuh dari rumah tangga yang hancur ya, broken home ini kan nggak terdidik ya. Ya mudah kacau balau pendidikannya. Nah, dengan mudah iblis akan ya menyesatkan anak-anak Adam ini ya, anak-anak keturunan Adam ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ya, di sini disebutkan bahwa salah satu yang diinginkan iblis atas anak Adam, terutama kita kaum muslimin, adalah mengobrak-ngabrik rumah tangga muslim. Ya, maka pertahankanlah keutuhan rumah tangga kita, jangan dengan mudah kita hancurkan itu. Itu anugerah dari Allah. Maka kita diperintahkan untuk berlaku baik ya sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga ya terhadap amanah berupa anak dan istri kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hati-hati pihak ketiga yang berusaha untuk ya menghancurkan rumah tangga kita, ya mengobrak-ngabrik keutuhan rumah tangga kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita lanjutkan pembicaraan kita ya, masih mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis ya pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.